Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, mungkin sebagian besar dari kita pernah bertanya kepada diri sendiri, mengapa hidup kita seolah susah rezeki dan terasa sangat jauh dari rezeki. Dan sebaliknya, ketika kita melihat kepada orang lain, seolah rezeki mereka terlihat lancar, kemudian hidupnya pun terlihat bahagia, sehingga kemudian muncul dalam diri kita perasaan negatif yang dibarengi dengan rasa iri dan dengki. Mungkin sebaiknya kita introspeksi ke dalam diri kita masing-masing untuk mengetahui apakah yang menyebabkan kesusahan dan kesuksesan yang terlambat ataupun yang belum datang, serta segala macam kesulitan yang datang bertubi-tubi ke dalam kehidupan kita, termasuk melihat kurang lancarnya rezeki yang datang kepada kita. Apakah karena ulah kita sendiri? Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mempermudah jalan hambanya, tapi kenapa masih saja seolah-olah rezeki sulit datang kepada kita? Mungkin ada penyebab, kira-kira 9 penyebab utama rezeki kurang lancar yang wajib kita hindari, tapi bahkan kita sendiri malah belum tahu bahwa 9 penyebab atau 9 hal ini ternyata bisa membuat rezeki kita menjadi terhambat. Yang pertama, apakah kita masih melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik meskipun hanya di dalam hati? Jadi syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lain. Dalam hal ini bisa berupa benda, tempat, manusia, dan sebagainya. Mungkin saja sampai detik ini kita masih percaya bahwa rezeki yang datang kepada kita adalah karena kita mempunyai atau memiliki benda keramat yang mempunyai petuah mendatangkan rezeki. Nah, ini coba introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita masih percaya dengan hal-hal yang seperti ini? Kalau masih, segera tinggalkan dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah perhatikan sholat 5 waktu kita. Jika masih banyak sholat wajib yang bolong-bolong, maka segera lengkapilah. Jika sudah lengkap 5 waktunya, maka pertahankan dan tingkatkan kekhusyukan saat sholat. Bersegeralah menunaikan kewajiban sholat saat kita mendengar panggilan adzan.
jangan lagi-lagi menunda-nunda sholat. Yang ketiga adalah hindari menyakiti hati orang tua kita. Apabila kita pernah berbuat salah atau mengucapkan perkataan yang menyakiti orang tua, mulai sekarang bangun dan sadarlah dan segeralah meminta maaf kepada kedua orang tua kita, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho orang tua. Lalu bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal sedangkan kita pernah menyakiti hatinya? Maka doakanlah mereka dengan doa terbaik dan meminta maaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Maha belas kasih kepada hamba-hambanya. Yang keempat, apakah kita masih memakan harta yang bukan hak kita? Jadi setiap rezeki atau kekayaan yang kita dapat, maka di sana ada hak dari fakir miskin, termasuk anak yatim piatu, yaitu 2,5%. Untuk itu kita bisa sisihkan bagian yang memang menjadi hak mereka dari penghasilan kita, lalu berikan kepada mereka. Bagaimana caranya? Carilah anak yatim piatu atau orang miskin di daerah kita tinggal dan berikanlah hak-hak mereka. Kita tidak perlu malu meski yang kita berikan hanyalah sedikit, karena berawal dari sedikit dan dengan niat yang tulus itulah awal dari kita akan ditambah rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Yang kelima, mungkin saat berdagang kita tidak jujur. Apabila kita hendak melakukan jual beli, sudah sepatutnya kita tidak mengurangi takaran. Bahkan kalau bisa, lebihkan sedikit takaran dan niatkan untuk bersedekah. Jika sifat ini, yaitu berdagang dengan tidak jujur, masih melekat pada kita, mulailah sedikit demi sedikit kita hilangkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Yang keenam, apabila kita sudah berumah tangga, maka hindari untuk menyia-nyiakan atau menyakiti anak atau pasangan kita. Apabila kita merasa kesal dengan sifat anak atau pasangan kita, maka cobalah untuk mengoreksi diri dulu, kenapa pasangan atau anak kita belum mampu seperti yang kita inginkan. Diskusikanlah bersama dan temukan akar permasalahannya. Apabila masih belum menemukan titik terang, maka berdoalah. Serahkan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencarikan cara yang terbaik sambil tetap berusaha. Yang ketujuh, berbohong demi kebaikan. Tapi perlu diingat, kebaikan yang dimaksud ini adalah kebaikan untuk siapa. Apabila kebaikan untuk diri sendiri atau orang lain secara sepihak, maka itu tidak baik, karena bisa merugikan orang lain yang kita bohongi, dan sifat seperti itu membuat kita jauh dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghilangkan sifat berbohong tidaklah semudah seperti membalikkan telapak tangan, akan tetapi bisa kita kurangi sedikit demi sedikit. Tanamkan dalam diri kita sifat yang jujur. Meski di awal terasa sangat berat, akan tetapi insya Allah kedepannya hidup kita semuanya akan jauh lebih tenang dan lebih nyaman. Yang kedelapan, memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Maksudnya di sini adalah apabila kita sedang menduduki jabatan penting atau menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, hindari untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Yang kesembilan adalah pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah.
Apabila kita mempersulit mengeluarkan sedekah yang menjadi hak yang lebih berwenang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mempersulit rezeki yang akan datang kepada kita. Mungkin ada yang bertanya, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas memberikan rezeki, lalu mengapa kita dipersulit untuk mendapatkan rezekinya? Dalam hal ini, jika hambanya mempermudah urusan orang lain dalam hal kebaikan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mempermudah hambanya keluar dari segala kesulitan. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.